Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita memasuki minggu ke-43 tanggal 25 Oktober tahun 2020. Pada hari ini kita masih dalam suasana ibadah online di rumah tangga kita masing-masing, dan ini tidak mengurangi rasa sukacita dan damai kita untuk kita bersama-sama ibadah di rumah tangga kita masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama membuka ibadah kita dengan kita menaikkan pujian dari pujian pembuka Kidung Jemaat 15 ayat 1, berhimpun semua. Sidang jemaat Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Introitus dari Mika 6 ayat yang ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian PBA 8, ajar kami kasih-Mu Tuhan. Mari kita membawa syukur kita di dalam doa dan mengaku dosa kita, lalu kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita akan renungkan. Kita berdoa. Di hadapan-Mu Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Engkau memberikan bagi kami hari yang baru, kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami. Kami Engkau luputkan dari segala ancaman yang ada, kecelakaan, mara bahaya, maut, juga virus.
Engkau memberikan tubuh kami sehat, segar. Kami mengaku bahwa banyak hal yang kami lakukan di hadapan Tuhan yang tentu saja sudah melukai hati Tuhan lewat sikap hidup kami, perkataan, pikiran kami. Ya Bapa Surgawi, ampunilah kami dan layakkanlah kami pagi hari ini dalam kekudusan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami dilayakkan untuk menyapa Tuhan dan Tuhan menyapa kami lewat firman-Mu. Engkau menguduskan kami dan mengampuni dosa dan salah kami. Dan kini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami berfokus dalam pemberitaan firman Tuhan. Perdengaranlah firman Tuhan bagi kami, supaya kami diberkati Tuhan, dan firman Tuhan menjadi rema dalam hidup. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Markus 2 ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Markus 2 ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali, pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan untuk hari Sabat, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikian pembacaan firman. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan yang melakukannya dalam hidup. Haleluya. Ya Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kebencian orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan para teolog-teolog saat itu terhadap pengikut Yesus ini begitu luar biasa, sehingga mereka memang sengaja mengikut Yesus hanya tujuannya untuk mengikuti perjalanan pelayanan Yesus dan para murid, hanya tujuannya supaya untuk melihat titik celah dari komunitas yang dipimpin oleh Yesus ini dalam kesalahan. Dan tema di Markus 2 ini kaitannya dengan dogma atau doktrin, pengajaran, juga hukum-hukum. Karena itu cara berpikir mereka adalah melihat pelayanan Yesus supaya ada sesuatu yang bisa mereka persalahkan dari apa yang mereka lakukan, dari yang para murid lakukan. Dan kebetulan saja bahwa pada waktu itu hari Sabat, hari di mana kesepakatannya hukum Musa menetapkan bahwa tidak boleh ada yang bekerja, melakukan suatu pekerjaan pada hari Sabat. Nah, pada hari Sabat ini didapati para murid itu memetik bulir gandum. Mereka memetik bulir gandum. Lalu orang Farisi itu menyalahkan Yesus sebagai pemimpin daripada komunitas itu. Mengapa para murid memetik bulir gandum pada hari Sabat? Mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Di sini ada pelanggaran kesepakatan atau pelanggaran hukum.
bahwa hari Sabat tidak boleh melakukan apapun, termasuk juga bekerja dan memetik bulir anggur. Di sini mereka seolah-olah mendapatkan celah untuk menjatuhkan Yesus. Di sini mereka melihat kekurangan dari komunitas yang dipimpin oleh Yesus. Di sini mereka mengangkat pelanggaran itu lalu mempertanyakan kepada Yesus pertanggungjawaban atas perlakuan para murid. Kelakuan para murid pada hari Sabat, yaitu memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Dan kalau Tuhan tidak bijaksana menjawab hal ini, mungkin di sini menjadi celah di mana Tuhan pada saat itu pun bisa digiring di dalam pengadilan penistaan agama. Tapi Yesus adalah pribadi yang tahu sekali bagaimana peraturan-peraturan hukum-hukum Musa. Mengapa? Sebab dia adalah anak manusia dalam konotasi dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada dan yang akan datang. Karena itu mungkin saja kalau Tuhan mau pada saat itu, Tuhan bisa mengatakan, "Tahu apa engkau tentang hukum?" Tapi Tuhan tidak mau mengatakan hal itu. Dia tetap terbungkus dalam tubuh manusianya. Dia harus merendahkan diri. Dia harus bijaksana menyampaikan hal itu. Namun dia adalah pribadi yang terlibat dalam segala situasi. Dia adalah Tuhan yang dari masa ke masa, bahkan sejak Musa menurunkan hukum Allah, dia ada dan mengetahui. Oleh karena itu Tuhan Yesus menjawab juga dengan sebuah cerita yang pernah terjadi di masa lampau, yaitu di mana seorang yang bernama Abiatar menjabat sebagai imam besar makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Karena apa? Karena mereka kelaparan dan pada saat itu adalah hanya ada makanan di dalam bait Allah. Lalu Yesus berkata juga kepada mereka, menurutmu, bertanya kepada mereka, menurutmu hari Sabat itu dijadikan Allah untuk siapa? Hari Sabat itu dikhususkan Allah untuk manusia mengingat akan karya penyelamatan. Bahkan kalau dirunut ke belakang, untuk manusia mengingat betapa Allah berjerih lelah dalam menciptakan semesta dan isinya, dan yang terakhir adalah manusia yang dipandangnya istimewa. Dan tentu saja hari Sabat dijadikan Allah untuk manusia mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada hari di mana manusia itu seharusnya mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada hari di mana seharusnya manusia mengucap syukur. Ada hari di mana seharusnya manusia memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan.
ada hari di mana manusia merasakan bagaimana Tuhan bersekutu dengan umatnya. Dan kalau bisa dibilang bahwa setiap hari para murid itu pun merasakan Sabat. Tidak terkhusus pada hari itu saja. Bahwa setiap hari ada Allah yang beserta mereka. Bahwa setiap hari ada pribadi yang selalu ada dalam kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Bahwa setiap hari ada perkataan yang keluar dari mulut Allah yang mencerahkan dan mendamaikan hati mereka. Bahwa setiap harinya kalau kita melihat dari perikop sebelumnya ada pemulihan-pemulihan yang terjadi. Bahwa setiap hari bagi para murid yang bekerja memetik bulir anggur itu merasakan Sabat yang sesungguhnya ketika Kristus bersama-sama dengan mereka. Ya, tapi ada plus minusnya Bapak Ibu. Jika kita tafsirkan bahwa kita tidak memerlukan hari Sabat itu salah. Tuhan menjadikan Sabat untuk kita merenungkan kebaikannya. Untuk memberi diri dalam bersekutu dengannya. Dikhususkan untuk Tuhan. Karena itu hari Sabat bagi orang Yahudi adalah kudus. Nah, apakah setiap harinya Tuhan tidak beserta umatnya? Beserta Bapak Ibu. Dalam aktivitas kita hari lepas hari, pekerjaan, pelayanan, apapun kegiatan kita setiap hari, Allah ada. Berkarya bersama saudara dan saya. Tapi mbok iyao, ini bahasa Ibrani ya. Mbok iyao. Satu hari itu engkau khususkan untuk engkau memberi diri kepada Tuhan dalam persekutuan. Jangan menjadi pribadi yang bodoh, menjadi pribadi yang keras hati, bahkan mungkin menjadi pribadi yang berdalih, mengikuti Yesus kemana Yesus pergi dan para murid hanya untuk mencari kelemahan dan kekurangannya. Tujuan mereka berbeda dengan tujuan para murid. Tujuan mereka mengikut Yesus, kemana Yesus pergi, kemana Yesus melayani, hanya untuk mencari di mana titik celah supaya aku bisa mengadili Yesus dalam kasus penistaan agama itu. Bukan mengikut Yesus supaya menemukan substansi daripada agama itu sendiri adalah perjumpaan yang intim dan karib dengan Tuhan. Bahwa perjumpaan manusia dengan Allah adalah sesuatu yang indah sekali. Bahwa perjumpaan dengan Allah adalah bagaimana kita merasakan kasih-Nya dalam satu hari dan kita merenungkan di 6 hari sebelumnya. Melalui 6 hari sebelumnya. Ya, saya anjurkan dalam ibadah minggu di rumah masing-masing, buatlah momen khusus dengan keluargamu, dengan anak-anak, dengan cucu-cucu, makan cemilan ringan yang dibuat oleh tangan ibu sendiri, berdiskusi, tanya jawab Alkitab, menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan selama 1 pekan. Menikmati makanan bersama keluarga, memulihkan diri masing-masing dari mungkin dalam 1 minggu ada kesalahan, kekeliruan, percekcokan
percekcokan dalam rumah tangga di situ, di waktu hari Sabat itu boleh. Dan baik, sebab hari Sabat diberikan Allah untuk manusia mengingat hubungan yang karib dengan Tuhan. Meskipun kita berada di rumah kita masing-masing, tetap usahakan bahwa dalam ibadah itu kita berpenampilan yang sopan, mengikuti liturgi, bernyanyi. Kita menghadirkan suasana ibadah minggu di gereja, kita minimalisirkan di rumah kita masing-masing. Rasanya sama, ya mungkin sedikit berbeda, tetapi poin daripada Sabat itu adalah bagaimana kita merasakan kasih Allah. Di satu hari itu kita memberi diri untuk Tuhan. Jangan bersikap seperti orang Farisi, mengikut Tuhan kemana Tuhan pergi hanya untuk mencari kelemahannya. Ya, kajian ini kalau kita diskusikan lebih panjang lagi, sebab hari Sabat itu jatuh pada hari Sabtu. Mengapa Kristen mengambil ibadah pada hari Minggu? Kita ambil dari inti sari daripada Sabat itu sendiri, bahwa ada satu hari di mana kita mengkhususkan diri untuk Tuhan. Dalam konteks di mana Tuhan menggunakan cerita Daud yang mengambil makanan di bait Allah, Tuhan tidak menghukum mereka. Tuhan melihat bahwa konteksnya kehidupan umatnya yang dipimpin oleh Daud dalam keadaan yang kritis atau susah atau kelaparan, sehingga mereka harus mencari makanan. Nah, sekarang apalagi yang kerja di pariwisata, ya syukur masih bisa ada shift pagi, siang, sore, sehingga di beberapa tempat sebelum kita mengalami musibah bersama ini, di beberapa gereja membuka ruang untuk ibadah pagi, ibadah siang, ibadah sore di hari Minggu. Sehingga seandainya kita dapat shift pagi, maka bisa saja kita beribadah sore hari atau siang hari. Dan bila kita dapat ibadah shift siang bekerja di pariwisata, kita bisa beribadah pagi hari. Nah, bersyukurlah bahwa peribadahan masa pandemi ini kita bisa laksanakan secara online, live streaming, yang kita bisa putar tayang ulang di jam-jam sesuai dengan kesempatan kita bisa berkumpul. Ada yang mengambil ibadah pagi jam 7, ada yang tidak sempat lalu beribadah sore. Tidak ada persoalan. Jadi menyesuaikan dengan konteks atau situasi atau keadaan saudara dan saya masing-masing. Dan pada intinya bahwa Sabat diberikan Tuhan untuk supaya manusia mengingat akan karya-karya Allah, menikmati kasih Allah, penyertaan Allah, kemurahan Allah, tanpa mengingini Allah sendiri adalah satu dosa. Menerima kebaikan kemurahan Allah dalam hidup tanpa mengingat satu hari pun
memberi diri untuk Tuhan itu pun salah. Karena itu meskipun ada kelonggaran tidak beribadah di gedung gereja, usahakan dalam hidup kita jangan pernah melewatkan sabat atau perjumpaan manusia dengan penciptanya. Persekutuan saudara dan keluarga dengan Allah. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara dan saya dalam masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita saat teduh. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mohon untuk bangkit berdiri. Mari dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan masih tetap berdiri, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan dari pujian Kidung Jemaat 383 ayat yang pertama, sungguh indah kabar mulia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mengumpulkan persembahan syukur kita dengan pujian PBA 132. Sungguh ku bangga Bapa.
karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Mari kita membawa syafaat kita di dalam doa. Kita berdoa. Di hadapan-Mu Tuhan kami mengucap syukur, Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu kepadamu dalam satu hari ini bersama dengan keluarga kami, menikmati kebaikan Tuhan dalam Sabat-Mu. Dan dalam persekutuan ini kami dilayakkan untuk menyampaikan syafaat kami kepadamu, ya Allah. Kami yang tetap bergumul dengan keadaan yang ada, pandemi COVID-19 yang masih menjadi ancaman bersama Tuhan. Kami tetap memohon campur tangan Tuhan, lawatan Tuhan, agar para tim ahli, para medis, dan orang-orang yang terlibat dalam penanganan isu global musibah bersama ini Tuhan, Engkau turunkanlah kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu dan hikmat-Mu atas mereka, agar mereka berupaya lebih sungguh lagi untuk menemukan vaksin atau obat daripada virus yang ada. Dengan demikian kami bebas beraktivitas kembali Tuhan, dan juga belajar dari apa yang sudah kami lewati. Kami menghargai waktu, kesempatan, hubungan sosial satu dengan yang lain, di mana kami sudah menjalani waktu yang terbatas ini. Kami dibatasi dalam segala hal. Dan pada saatnya nanti ketika kami diberikan kebebasan, kami tidak menjadi pribadi atau manusia yang lupa akan bersyukur, berterima kasih bagi Tuhan. Bapa, berkatilah para pemimpin bangsa kami yang dengan sungguh-sungguh mengupayakan kesejahteraan dan keamanan negeri ini. Kau berkati mereka semua Tuhan, beri kekuatan, kesehatan. Kami juga tidak lupa Tuhan untuk membawa pergumulan-pergumulan bangsa ini. Kerusuhan yang ada Tuhan tenangkan dan perdamaikan. Hati yang keras Tuhan lembutkan. Kebencian Tuhan ganti dengan kasih. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang mampu menyelamatkan kami dari segala ancaman-ancaman kehancuran. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk kehidupan kami masing-masing. Kami yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam ekonomi, lapangan pekerjaan yang tertutup bagi kami, usaha yang menemukan jalan-jalan buntu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan Tuhan, agar Tuhan membukakan bagi kami tingkap-tingkap berkat-Mu, lewat pekerjaan yang kami tekuni, lewat usaha yang kami kerjakan. Bagi yang belum memiliki pekerjaan, Tuhan bukakan bagi kami, bagi mereka, pintu-pintu berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus ajar kami untuk mengucap syukur sekecil apapun pekerjaan yang kami tekuni dan berkat Tuhan yang kami terima. Kami mengucap syukur karena semua datang daripada Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk hubungan emosional kami satu dengan yang lain. Jauhkan daripada kami perpecahan, keretakan, baik itu dalam komunitas-komunitas iman, juga komunitas kecil kami yaitu keluarga lepas keluarga. Perdamaikan kami dengan kasih Allah, dan biarlah kami merasakan damai dan sejahtera Tuhan menguasai hati dan hidup kami senantiasa. Kami juga berdoa Tuhan, mohon agar setiap anak-anak-Mu yang dalam kelemahan tubuh saat ini
Engkau jamah dan pulihkan dari segala kelemahan tubuh. Engkau jaga dan lindungi mereka Tuhan. Berikanlah kesempatan demi kesempatan yang baru untuk mereka tetap beraktivitas dengan tubuh yang sehat dan senantiasa tetap mengucap syukur atas apa yang Tuhan beri. Dalam kesempatan hari ini Tuhan, kami juga berdoa dalam satu pekan ini ada saudara-saudari kami yang berulang tahun. Ananda Evelyn Ebenheiser, Manangkot, Bapak Oscar Hermawan, Ibu Ika Karohma Cahyani, Ibu Sugiyarti. Terpujilah namamu ya Allah, yang memberikan kesempatan yang begitu luar biasa bertambah usia. Kami mohonkan berkat Tuhan agar senantiasa mengikuti mereka dalam tumbuh kembang, bahkan setiap pergumulan mereka Tuhan ada. Bapa, berikan kesehatan, kekuatan, jauhkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, maut, bahkan virus yang ada. Usaha dan pekerjaan mereka Tuhan berkati, dan pertumbuhan perkembangan anak kami dalam pendidikan, baik itu di bangku sekolah dan di mana lingkungan mereka bertumbuh, Tuhan berkati. Ya Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, para hamba-Mu majelis yang tetap memberi diri untuk melayani Tuhan dalam kemajelisan. Mampukan kami Tuhan dan keteguhkan hati dan kuatkan kami untuk senantiasa memberi diri melayani Tuhan dengan tulus. Berkati kehidupan kami masing-masing Tuhan, berkati keluarga kami masing-masing. Dan segala yang terlibat dalam peribadahan, baik itu tim musik, multimedia, sound system, semua Tuhan yang terlibat, biarlah Tuhan sendirilah yang mengembalikan segala pengorbanan kami dengan berkat Tuhan yang tidak terhitung banyaknya dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapa. Banyak hal yang belum tersampaikan dalam syafaat ini. Demikian syafaat yang jauh daripada sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dan kita tutup ibadah ini dengan pujian Kidung Jemaat 410, ayat yang pertama saja, tenanglah kini hatiku. Ibadah Minggu 25 Oktober 2020 boleh kita akhiri dengan pertolongan Tuhan. Mari arahkan hati dan hidup, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus dan melalui persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertaimu saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
kau biarkan aku jalan sendiri, meski kau biarkan aku sempat